Halo Sobat Inata, kali ini kami dari Inata Learning Center akan membahas mengenai akuntansi pajak penghasilan pasal 22. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 22 merupakan bentuk pungutan yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak itu adalah bendahara pemerintah, kemudian badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, lalu wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Mari kita lihat contoh transaksi kepada bendaharawan pemerintah. Disebutkan PT Rekanan Trakindo menjual truk khusus pengangkut sampah kepada bendaharawan Dinas Kebersihan Pemda Jakarta Barat senilai 200 juta tidak termasuk PPN. Bagaimanakah aspek pajak PPh 22 dalam kasus penjualan truk tersebut? Bendaharawan Dinas Kebersihan Pemda Jakarta Barat wajib memotong PPh pasal 22 atas transaksi tersebut sebesar 1,5% dikali 200 juta rupiah, yaitu senilai 3 juta. Dan menyetorkan PPh pasal 22 yang dipungut tersebut ke Bank Persepsi paling lambat hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran dengan menggunakan SSP tanpa membuat bukti potong khusus. Jurnal yang dilakukan oleh PT Rekanan Trakindo selaku penjual, yaitu yang pertama pada saat transaksi penjualan, yang pertama adalah kas dan bank di debit senilai 197 juta, lalu pajak dibayar di muka untuk PPh pasal 22 senilai 3 juta di debit, dan penjualan truk itu dengan nilai 200 juta berada di posisi kredit. Yang kedua adalah pada saat pengkreditan pajak, yaitu yang pertama beban PPh terutang senilai 3 juta di debit dan pajak dibayar di muka untuk PPh pasal 22 di kredit dengan nilai 3 juta. Mari kita lihat jurnal Pemda Jakarta Barat sebagai pihak pembeli. Yang pertama adalah pada saat transaksi pembelian. Pada posisi debit yaitu pembelian truk senilai 200 juta. Kemudian ada hutang pajak PPh pasal 22 senilai 3 juta di kredit, dan kas dan bank yang dikeluarkan senilai 197 juta pada posisi kredit. Kemudian pada saat penyetoran pajak, jurnalnya adalah hutang pajak senilai 3 juta di debit, kas dan bank senilai 3 juta posisinya di kredit. Mari kita lihat contoh transaksi impor. PT Cahaya melakukan transaksi impor menggunakan API sejumlah bahan baku dengan nilai impor CIF sebesar 10.000 US dollar. Bahan baku tersebut dibebaskan dari PPN. Bea masuk atas pembelian tersebut sebesar 2,5%. Diketahui nilai kurs pada tanggal transaksi untuk kurs BI-nya yaitu 9.500 dan kurs KMK yaitu 9.300. Dalam transaksi impor, PT Cahaya dipungut PPh pasal 22 oleh Dirjen Bea Cukai. Tarif PPh pasal 22 menggunakan API adalah 2,5%. Jika non-API, maka tarifnya menjadi 7,5%. Dasar pengenaan pajaknya adalah sebesar nilai impor CIF ditambah dengan beban bea masuk yang dikeluarkan. Kemudian kurs yang dipakai untuk pencatatan PPh pasal 22 adalah menggunakan kurs KMK. Maka perhitungan impornya yaitu nilai impor CIF senilai 10.000 US dollar dikalikan kurs 9.500 yaitu 95 juta rupiah. Bea masuknya yaitu 2,5% dikalikan kursnya 9.300 yaitu 2.325.000. Maka nilai persediaan adalah nilai impor CIF ditambah dengan bea masuk. Untuk menghitung PPh pasal 22 yaitu dihitung dari nilai persediaan dikali 2,5%. Maka dapat nilai 256 dikalikan kurs 9.300 menjadi 2.383.125. Mari kita lihat jurnal PT Cahaya sebagai pihak pembeli. Yang pertama adalah pada saat transaksi pembelian bahan baku. Persediaan senilai 97.325.000 ada dalam posisi debit,
dan pajak dibayar di muka yaitu PPh pasal 22 senilai 2.383.125 juga di posisi debit. Lalu kas dan bank itu 4.708.125. Kemudian ada piutang dagang senilai 95 juta. Lalu pada saat pengkreditan pajak dilakukan jurnal. Yang pertama adalah beban PPh terutang senilai 2.383.125 di posisi debit dan pajak dibayar di muka yaitu untuk PPh pasal 22 di posisi kredit dengan nilai 2.383.125. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai akuntansi PPh pasal 22. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat Inata semua. Terima kasih.